lembaga politik global akan menampilkan sebuah pagelaran yang spektakuler bertema gender. Dalam pagelaran ini kami akan menyuguhkan, yaitu pertama poster dan yang kedua adalah monolog. Tapi sebelum kita memulai pagelaran ini, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Hey, saya Randy Wandani, NPM 203507050. Hai, aku Ria Srawati, NPM 203507006. Halo, nama saya Idwal Auludin, NPM 203507003. Halo, perkenalkan nama saya Ali Septian Pratama, NPM 203507092. Halo guys, perkenalkan nama saya Salsa Nurita dengan NPM 203507001. Halo, perkenalkan nama aku Winnie Septianti Abidin, NPM 203507023. Hai, nama saya Ana Puspita, NPM 203507008. Halo, perkenalkan nama saya Raden Dian Rahmanul Ismail, NPM 203507102. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke monolog. Saya Adipati Sindang Kasih, mempunyai 4 istri dan 6 garwa atau selir. Saya bebas memilih siapa saja rakyat saya untuk saya jadikan istri atau selir. Jika ada yang keberatan, selama ini tidak ada yang keberatan. Mereka tampak senang-senang saja. Memang adipati ataupun raja merupakan representasi dari seorang pemimpin, mempunyai kekayaan yang besar, ilmu yang tinggi, spiritualitas yang tinggi, sehingga siapa saja harus tunduk dan patuh pada pemimpin, termasuk para adipati. Memang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Agama melegitimasi itu semua. Laki-laki ada di atas perempuan. Laki-laki adalah imam bagi perempuan. Boleh memiliki istri 4 dan memiliki garwa atau selir, tidak terbatas. Oleh karena itu, laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Harus dididik, mendapatkan pendidikan tinggi, ke luar negeri, ke Belanda. Sementara perempuan karena hanya bertugas di dapur, tidak perlu mendapatkan itu semua. Sudah takdirnya untuk mengurus anak-anak atau mengurus dapur lainnya. Saya Teja Ari, wanita dari tahun 1870. Dan saya adalah seorang selir dari Adipati Patimun. Saya dipaksa oleh ayah saya untuk menjadi selir. Harta dan kecukupan pun diberikan oleh Adipati Patimun pada ayah saya. Lahap makan sekeluarga, meskipun tanpa satu orang anak di dalamnya, yang kini sedang tersiksa dan sangat menderita. Ibu saya yang terlahir sebagai perempuan juga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangisi keadaan saya. Saya Ayu, korban pemerkosaan pada zaman modern oleh beberapa orang sekaligus. Keserakahan manusia, kemunduran
peraturan orang, teknologi informasi memudahkan akses terhadap konten pornografi yang membuat tidak nyaman wanita di dunia. Terlebih, penegak hukum yang belum maksimal memperburuk keadaan. Saya Mauzah, wanita Arab dari tahun 570 Masehi. Harusnya saya sudah mati sejak bayi. Anak-anak perempuan pada waktu itu tidak berharga, dikucilkan, bahkan dibunuh. Saya diselamatkan oleh nenek saya. Saya berpikir, alangkah baiknya jika perempuan tidak dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamal. Saya seorang kiai yang melaksanakan poligami. 4 istri saya miliki. Saya menjalankan syariat Islam. Mampu atau tidaknya, jika ikut sunnah, insya Allah rezeki akan bertambah. Menghapus katanya oleh Maudy Ayuni. Sempat dunia berbisik, katanya perempuan tegas itu mengintimidasi. Katanya perempuan tegas itu lancang. Katanya perempuan ekspresif itu berlebihan. Katanya, perempuan emosional itu tidak bisa berpikir secara logis. Katanya, perempuan yang berkarir pasti bukan ibu yang baik. Katanya, perempuan yang sekolah tinggi akan susah mendapatkan jodoh. Tapi hari ini aku berhenti mendengar segala kata yang menggema di dalam pikiranku. Yang aku tahu, perempuan lugas, kritis, ekspresif, emosional adalah sosok yang berani menjadi diri mereka sendiri. Yang aku tahu, perempuan bisa mengejar mimpinya. Yang aku tahu, perempuan tidak harus terperangkap dalam definisi-definisi yang menyempitkan. Yang aku tahu, perempuan berhak atas kesetaraan apapun. Yang aku tahu, perempuan itu kuat. Nah, tadi kita sudah menyaksikan monolog mengenai bagaimana kondisi perempuan di berbagai belahan dunia. Ada yang di Arab, ada yang di Jawa gitu. Ada juga bagaimana tindakan laki-laki yang menganggap dirinya lebih unggul dari perempuan. Nah, permasalahan yang terjadi di masa lalu itu tadi juga terus terjadi sampai sekarang gitu. Di dalam sejarah dunia, perempuan yang selalu diposisikan sebagai orang yang lemah itu menimbulkan gerakan perlawanan dari banyak perempuan gitu. Mereka mulai menyadari gitu bahwa mereka itu tidak lemah, mereka itu bisa kuat, mereka itu setara dengan laki-laki gitu. Nah, untuk memahami itu kita mesti tahu dulu gitu, apa sih bedanya gender sama jenis kelamin itu. Nah, saudara saya Raden Gian akan menjelaskan perbedaan antara gender dan jenis kelamin atau seks. Gimana? Nah, jadi gini, istilah gender sudah digunakan secara luas masyarakat di berbagai forum.
baik bersikap akademis maupun non-akademis ataupun dalam diskursus pembuatan kebijakan. Meskipun demikian, tidak selamanya istilah tersebut digunakan dengan tepat, bahkan terkadang mencerminkan ketidakjelasan gender itu tersendiri. Nah, konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu saja, laki-laki ataupun perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis di dalam masyarakat. Nah, dengan kata lain, konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya, dan dimanapun kita hidup, termasuk harapan, sikap, sifat, perilaku, bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan. Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah mengacu kepada ciri-ciri biologis, misalnya ciri-ciri yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Itu tidak bisa dipertukarkan karena sifatnya sudah kodrat dan dapat bersamaan dengan kelahiran. Begitu Pak Randy. Oh gitu. Ya. Jadi dari pemaparan Raden Gian itu sebenarnya ada juga di poster kami gitu. Nah, Ya. gender itu berbeda dengan jenis kelamin gitu. Jadi dapat disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Raden Gian gitu. Gender itu dikonstruksi oleh lingkungan seperti adat dan kebudayaan gitu. Bisa saja dalam satu kebudayaan tertentu di dunia gitu, perempuan mencari nafkah sementara laki-laki yang di rumah gitu. Jadi tergantung kebudayaan gitu. Nah, yang jadi permasalahan kebudayaan mayoritas kebudayaan yang ada di dunia itu menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan. Nah, untuk selanjutnya gitu, kita pengen tahu gitu, ada gak gerakan-gerakan perlawanan dari perempuan gitu di dunia ini, gerakan-gerakan kesadaran yang dilakukan oleh perempuan di dunia gitu. Nah, dan bagaimana juga gitu, atau yang sering disebut dengan gerakan feminisme, bagaimana juga gerakan feminisme mempolitik global kan gerakan feminisme. Nah, karena ini kaitannya dengan politik global gitu, kita ingin tahu bagaimana gerakan feminisme mengenderkan politik global. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Windy. Gerakan feminisme mengenderkan politik global. Di seluruh dunia, perjuangan untuk kedaulatan rakyat dan kemerdekaan nasional telah mendorong tuntutan untuk hak-hak warganegaraan. Oleh karena itu, hal ini perempuan sering merasa diuntungkan, dan juga di dunia ini banyak lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, yang dimana hak tersebut telah tertulis di dalam sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Geneva, yakni yang mengatur tentang segala permasalahan perempuan dan anak-anak dalam perang. Selain itu juga telah tertulis bahwa gender juga merupakan faktor sentral dalam memahami tatanan dunia. Selain itu, peran feminis dalam politik global, di sini saya mengambil contoh studi kasus bahwa sebuah pergerakan, yaitu feminisme, memiliki peranan penting bagi segala aspek yang melihat dari contoh kasus dari adanya LGBT bagi feminisme. Sama-sama segala sesuatu yang sama-sama perjuangkan atas kebebasan haknya. Selain itu, dalam feminisme politik global, saya mengambil studi kasus tentang LGBT. Dari adanya LGBT bagi feminisme global, sama-sama segala sesuatu memperjuangkan atas kebebasan haknya. Karena pada dasarnya LGBT dengan feminisme merupakan suatu kesatuan sebagai satu-satunya alat untuk memerangi salah satu
hanya mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan perempuan saja, akan tetapi buah dasar dari feminisme itu sendiri sebenarnya adalah empati, yang dimana bahwa di dunia tidak seharusnya ada sebuah tindakan diskriminasi. Bagaimana saya bisa berpendapat dalam hal ini karena saya mengetahui selama ini LGBT merupakan sesuatu hal yang tabu, yang selalu diinjak-injak mengatasnamakan agama dan didiskriminasikan karena berbeda. Maka hal tersebut perlu diperangi dan feminisme hadir untuk itu. Untuk memberikan support dan berpikir bahwa yang diperjuangkan adalah hak para wanita yang direnggut haknya, dan begitu pula LGBT adalah sama-sama makhluk yang rentan. Kita sebagai manusia yang berhak berpendapat dan beropini setidaknya tidak semata-mata menghakimi pilihan yang telah dipilih oleh orang lain, terutama LGBT itu sendiri. Di sini saya melanjutkan dari saudara. Jadi saya akan menerangkan tentang kritik feminisme dalam hubungan internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mungkin tentang kritikannya. Yang pertama, pada abad ke-20, perubahan terjadi pada studi hubungan internasional, di mana hubungan internasional memperluas pembahasannya mencakupi higgs politik. Higgs politik sendiri secara singkat adalah suatu pergerakan politik di mana rakyat bukanlah sebagai produk kebijakan. Dalam tulisannya, Muralis Jahri mengatakan, di dalam politik tinggi, rakyat adalah sebagai atasan. Semua pekerjaan, pengabdian, dan keberpihakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan rakyat sendiri. Fokus dari Higgs politik adalah mempelajari sebab akibat dari konflik dan sebab akibat dari adanya perang serta pengembangan tata cara diplomasi dan hukum internasional. Kajian hubungan internasional pada abad ke-20 tidak membahas gender dan peran perempuan. Lantas, di manakah letak konstruksi sosial atas gender dan subjektivitas dalam hubungan internasional? Sejak tahun 90-an, empirical feminis Research telah melakukan berbagai variasi metodologi dan bentuk yang substansif dalam hubungan internasional. Sejak tahun 90-an, Empiric Feminism telah melakukan berbagai variasi metodologi dan bentuk yang substansif dalam hubungan internasional. Studi yang seperti dilakukan oleh Women in International Development atau WID dalam mendokumentasikan bahwa bias gender laki-laki dalam proses perkembangan penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan komunitas telah menuntun kepada proses pengambilan keputusan yang sangat buruk. Hal ini membuktikan peran penting dari perempuan dalam bidang produksi dan penyedia layanan dari kebutuhan pokok dalam negara berkembang. Bahkan para peneliti yang sensitif akan gender telah mendokumentasikan bahwa investasi pada bidang pendidikan akan lebih efektif jika edukasi terhadap perempuan jauh lebih diandalkan. Karena biayanya yang lebih murah, dengan dampak yang lebih signifikan, sehingga dapat menghasilkan positif sains bagi seluruh komunitas dengan kenaikan rata-rata gaji dan menurunkan perkembangan populasi. Teori feminisme memperkenalkan gender sebagai teori empiris yang relevan dan alat analisis yang memahami hubungan global power dengan menggunakan posisi yang bermotif guna membentuk alternatif tatanan dunia. Bersama dengan perspektif baru dalam politik dunia seperti postmodernisme, konstruktivisme, critical theory, dan green politik, teori feminisme sudah berani menentang pengetahuan dari teori klasik, realisme, dan liberalisme. Feminisme sama halnya dengan teori kontemporer lainnya, mengubah studi hubungan internasional menjadi analisis komprehensif aktor-aktor transnasional dan struktur. Juga perubahannya dalam politik global, di mana sebelumnya hanya terbatas pada hubungan negara antar negara. Dalam studi hubungan internasional, feminisme dapat dikaitkan dengan teori post-positivisme. Menurut Jakutru, kerangka analisis feminisme terbagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah empirical feminisme yang dapat ditemui dalam pemikiran Cynthia Enloe. Ia adalah sosok yang mengimplementasikan feminisme dalam kajian teorisasi dan hubungan internasional. Menurut Enloe,
Ia menganggap bahwa sesuatu yang relevan atau logis sebenarnya muncul dari suatu aturan sosial yang tidak tertulis dan tidak pernah diperbincangkan. Namun demikian, ia sangatlah baku dalam mengandung otoritas yang sangat kuat sehingga dapat mempengaruhi pemikiran seseorang dan sangat erat akan gender sehingga berisi diskriminatif. Perkembangan feminisme, analisis dan empiris menjadi penyumbang terbesar masuknya feminisme ke dalam studi hubungan internasional. Feminisme normatif menghubungkan secara keseluruhan level analisa dan menyatukannya dalam keseluruhan pemikiran feminisme dalam hubungan internasional. Nah, setelah tadi mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan saya, kita masuk ke dalam indeks kesenjangan gender. Nah, umat manusia butuh waktu sekurang-kurangnya 135 tahun untuk mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia. Hal ini dinyatakan oleh World Economic Forum. Nah, menurut WEF, sampai tahun 2021, kesenjangan kondisi antara laki-laki dan perempuan masih sangat lebar, terutama di bidang politik dan pemerintahan. Dari seluruh kursi parlemen yang ada di dunia, hanya 26% yang diduduki oleh perempuan. Kaum hawa yang menjabat sebagai menteri lebih sedikit lagi, yakni hanya 22% di skala global. Hal ini menunjukkan betapa kendali politik global masih didominasi oleh laki-laki. Kesenjangan di bidang ekonomi juga masih sangat lebar. Meski jumlah perempuan dengan keahlian kerja terus bertambah, ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan masih terjadi di banyak negara. WEF mencatat sampai 2021 hanya ada 27% perempuan yang menduduki posisi manajerial di skala global. Hal ini pun memperlihatkan bagaimana dunia bisnis masih dikuasai oleh kaum Adam. Selain masalah politik dan ekonomi, WEF menilai kesenjangan gender di negara-negara dunia dari beragam indikator terkait pendidikan dan kesehatan. WEF kemudian menerapkan sistem skor dengan skala 0-1. Nah, skor 0 dimaknai sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan sangat timpang, sedangkan skor 1 dianggap sebagai kondisi dengan kesetaraan sempurna. Nah, berdasarkan sistem tersebut, berikut skor kesenjangan gender di negara-negara dunia yang menurut WEF. Yang pertama adalah Jerman, Prancis, Afrika Selatan, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Argentina, Australia, Italia, Rusia, Brazil, dan Indonesia menduduki peringkat ke-13. Selanjutnya ada Korea Selatan, Cina, Jepang, Turki, India, Arab Saudi, dan masih banyak lagi. Uni Eropa sebagai organisasi supranasional anggota G20 tidak dihitung karena negara-negara anggotanya sudah dinilai WEF secara terpisah. Nah, adapun negara anggota Uni Eropa seperti Finlandia, Norwegia, Swedia, Irlandia, Australia, dan lain-lainnya umumnya dinilai memiliki kesetaraan gender di atas rata-rata dunia dengan skor di atas 0,700, sedangkan Indonesia mendapatkan skor 0,688, menjadikan berada di peringkat ke-13 negara G20. Nah, serta peringkat ke-101 dari 156 negara yang disurvei WEF. Ukuran pemberdayaan gender di dunia. Gender Empowerment Measure merupakan konsep yang dikenalkan UNDP pada tahun 1995 yang kemudian dikaitkan dengan inisiatif untuk mempersempit kesenjangan gender di bidang pembangunan mendasar seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Gender Empowerment Measure bertujuan untuk menilai ketidaksetaraan gender pada skala global dan bekerja untuk menyediakan platform dalam merencanakan dan menganalisis solusi konstruktif untuk meningkatkan status kehidupan perempuan dan hubungannya dengan laki-laki. GEM adalah ukuran berbasis makro yang digunakan untuk menentukan peringkat negara-negara yang dipilih sesuai dengan sejauh mana kesetaraan atau ketidaksetaraan gender telah berubah dari waktu ke waktu. Ada 4 indikator yang digunakan, yaitu proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen, proporsi pengurus dan pengelola perempuan, proporsi
seperti perempuan, profesi dan tenaga teknis, serta rasio pendapatan perempuan terhadap laki-laki. Nah, demikian pagelaran dari kelompok kami, dari mulai pagelaran poster, monolog, sampai ke pemaparan materi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh teman-teman yang lain. Ayo. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami, karena kami juga masih dalam tahap proses belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya, Ibu. Hai.